Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share lagi mengenai paket TWK FR. Ada 12 soal dengan pembahasannya. Nah, sebelumnya terima kasih juga yang udah like, subscribe, dan share video dari Belajar Bareng. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini ya. Amin. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Terrorism is the apex of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan A. Radikalisme, B. Separatisme, C. Vandalisme, D. Mafia atau omerta, atau E. Opsi C dan D benar. Ya, jawabannya adalah yang C, vandalisme. Nah, di sini vandalisme itu adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Sedangkan omerta ini adalah budaya tutup mulut yang dilakukan oleh mafia Italia. Setiap anggota keluarga diharuskan bersumpah setia, jika melanggar akan disiksa hingga mati. Selanjutnya nomor 2. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Wiranto, SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya, si AZ, pimpinan jamaah Ansarud Daulah atau JAD ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu sila ketiga. Ketika sebuah kelompok atau perorangan menyerang instansi negara, ideologi negara atau tokoh negara baik itu dalam bentuk fisik maupun opini telah melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan karena tindakan kelompok atau orang tersebut dapat membuat kesatuan Indonesia atau nasionalisme di masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Jadi jelas jawabannya yang C. 3. Inpres nomor 16 tahun 1998 adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada situasi negara yang dalam keadaan A. Darurat politik, B. Darurat ekonomi, C. Darurat militer, D. Darurat sipil, atau E. Darurat perang. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu darurat ekonomi. Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 16 tahun 1998 ini dalam kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter dan penolakan besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia. 4. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di depan umum pada momen A. Sumpah Pemuda, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Pendaratan Jepang di Indonesia, D. Peresmian BPUPKI, atau E. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan dikumandangkan pertama kali di muka umum pada Kongres Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berada di Jakarta, yaitu pada usia 25 tahun, dan disebarluaskan oleh koran Sipo pada edisi bulan November 1928. Naskah tersebut ditulis oleh W.R. Supratman dengan tangga nada C, yaitu natural, dan dengan catatan jangan terlalu cepat. Sedangkan pada sumber lain telah ditulis oleh W.R. Supratman pada tangga irama Marsia. Jos Kleber 1950 menuliskan dengan irama maestoso con bravura, yaitu kecepatan metronom 104. Selanjutnya adalah nomor 5. Pembahasan tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia yang merdeka dilakukan dalam A. Sidang BPUPKI pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang BPUPKI ketiga, D. Sidang PPKI pertama, atau E. Sidang PPKI kedua. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu sidang BPUPKI yang pertama.
Dalam sidang BPUPK yang pertama, hal penting yang dibahas itu adalah apa yang akan menjadi landasan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebuah negara yang berdaulat haruslah memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga jelas perumusan dasar negara Republik Indonesia ada pada sidang BPUPK yang pertama. Jawaban yang tepat A. 6. Prinsip keadilan sosial dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal 34 yang mengatur A. Perlunya asas legalitas. B. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. C. Persamaan hukum dan pemerintahan. D. Pentingnya kesejahteraan sosial. Atau E. Perlindungan terhadap kepentingan semua warga negara. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Hal ini ada pada pasal 34 yang menyebutkan bahwa yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi pasal 34 ini mengatur tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak yang terlantar. 7. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut ini, kecuali A. Mengakui perbedaan pendapat. B. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. C. Mengutamakan musyawarah dan mufakat. D. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya hak asasi manusia. Atau E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, jawabannya adalah yang D, memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya HAM. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya HAM ini bukan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena kebebasan mutlak selalu bertentangan dengan hak orang lain. Jadi, kebebasan yang dimaksud harusnya kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan standar hukum dasar. 8. Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional, karena Pancasila sebagai A. Ideologi nasional. B. Ideologi pembangunan. C. Ideologi masa depan. D. Ideologi terbuka. Atau E. Pedoman seluruh umat. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu ideologi terbuka. Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional. Ini merupakan salah satu sifat Pancasila, yaitu sebagai ideologi terbuka. Nah, perlu kalian tahu ada 9 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu dasar negara. Fungsi Pancasila yang paling utama ini adalah sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Dasar negara ini diartikan sebagai falsafah atau filosofi negara yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah pandangan hidup. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari situlah semangat NKRI tercipta, semangat persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Yang ketiga, mengenai kepribadian bangsa. Pancasila adalah cerminan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk sikap mental maupun tingkah laku dan perilaku dari sikap mental tersebut. Dengan demikian, maka terciptalah kepribadian bangsa, yakni ciri khas masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Fungsi sebagai kepribadian bangsa ini menjadikan Indonesia berbeda dari bangsa-bangsa lainnya dengan kepribadiannya sendiri, yakni kepribadian bangsa Indonesia. 4. Jiwa bangsa. Berdasarkan teori Friedrich Carl von Savigny, setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut dengan istilah Volksgeist, yang artinya jiwa bangsa. Teori tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Mr. A. G. Pringgodikdo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Dalam tulisannya tersebut, ia menyebutkan bahwa sebenarnya jiwa bangsa dalam Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit hingga berdirinya bangsa Indonesia.
5. Sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum bagi NKRI. Sebagai acuan diciptakannya sebuah peraturan hukum. Sebagai sumber hukum, Pancasila bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut mencakup cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, serta perdamaian nasional yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur mengacu pada ikrar yang telah dibuat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 silam ya. Dengan ini, bangsa Indonesia menyatakan keputusan akhir sebagai sebuah negara dengan keberagamannya. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam latar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian disatukan melalui Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah hidup yang mempersatukan perbedaan bangsa Indonesia. Falsafah hidup ini mengandung nilai-nilai dan norma luhur yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 8. Cita-cita dan tujuan bangsa. Sebagai sebuah bangsa, tentunya Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin diraih ke depannya. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia termuat jelas dalam pembukaan UUD 1945, sebab pembukaan tersebut merupakan sarana penuangan jiwa Pancasila. Yang terakhir, ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan untuk menjadi pandangan hidup serta patokan hidup dalam berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila kemudian menjadi sistem dan nilai ideal yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Media massa yang dilarang terbit oleh PP Rajakarta karena memuat berbagai pidato pemimpin-pemimpin PKI yang hendak mengubah struktur dan susunan keanggotaan kabinet dan menyatakan kritik terhadap keadaan demokrasi dan kebebasan politik di Indonesia, yaitu A. Asia Raya, B. Harian Rakyat, C. Berita Indonesia, D. Sinpo, E. Suluh Marhaen. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Harian Rakyat. Tanggal 1 November 1960, penguasa militer di Jakarta melarang surat kabar memuat tulisan pojok yang mengakibatkan para penguasa merasa terganggu oleh sindiran-sindiran yang terkandung dalam pojok koran. Di awal tahun 1961, yaitu bulan Februari, penguasa perang di Jakarta telah melarang terbit Harian Komunis, Harian Rakyat. Harian PKI itu dilarang terbit karena memuat berbagai pidato pemimpin-pemimpin PKI yang hendak mengubah struktur dan susunan keanggotaan kabinet, dan menyatakan pula kritik terhadap keadaan demokrasi dan kebebasan politik. 10. Nasionalisme ini disebut sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nasionalisme ini merupakan lanjutan nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik, hasil dari bangsa atau ras. Penjelasan di atas merupakan ciri-ciri nasionalisme. A. Nasionalisme kewarganegaraan. B. Nasionalisme romantik. C. Nasionalisme budaya. D. Nasionalisme kenegaraan. Atau E. Nasionalisme agama. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik atau organik atau disebut identitas, ini adalah nasionalisme yang kebenaran politik secara semula jadi organik, hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. 11. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya yaitu A. 5 kabupaten atau kota, B. 7 kabupaten atau kota, C. 10 kabupaten atau kota, D. Setengah kabupaten atau kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia, atau E. 2/3 kabupaten atau kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 5 kabupaten atau kota.
Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Perundangan Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 7. Ini tentang cakupan wilayah untuk pembentukan suatu wilayah otonom yang baru, yang isinya A. Pembentukan provinsi paling sedikit yaitu 5 kabupaten atau kota, B. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan, dan C. Pembentukan kota paling sedikit yaitu 4 kecamatan. 12. Berikut adalah masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara, kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang soal, D. Bidang hak asasi manusia, atau E. Bidang function public. Ya, jawabannya adalah yang B, kecuali bidang politik. PT-UN ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Pengadilan ini merupakan badan yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengaduan tata usaha negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Yang kedua bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya. Yang ketiga bidang function public, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status kedudukan seseorang. Ini misalnya bidang kepegawaian, pemecatan, pemberhentian hubungan kerja, dan sebagainya. Yang keempat yaitu bidang hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, serta penangkapan dan penahanan yang tidak dengan prosedur hukum. Hal ini seperti yang diatur dalam KUHP, mengenai pra-peradilan dan sebagainya. Sehingga yang bukan itu merupakan yang politik ya tadi. Oke, itu merupakan 12 soal TWK FR dari Belajar Bareng. Tunggu video-video lainnya, atau kalian bisa cek aja di channel YouTube Belajar Bareng, masih banyak video-video soal-soal buat kalian. Sekian dari Belajar Bareng, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.